Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya AA Organik, AA Petani Semi Organik. Untuk mempunyai tanaman padi bagus itu tidak mudah. Banyak proses yang harus dilalui, banyak hal-hal yang harus dilakukan. Sebelum semai, memilih benih yang berkualitas. Sebelum tanam 2 hari, 1 hari menjelang tanam, lakukan penyepraian dengan E4 yang udah dikasih gula merah. Dicampur lagi, ditambah lagi dengan garam gosrok yang dicairkan. Tambah lagi dengan mol bonggol pisang. Setelah tanam, 1 minggu setelah tanam, lakukan penyepraian mol bonggol pisang. Kalau kita nggak punya mol bonggol pisang, kita pakai Ultradap. Cuman saya sarankan lebih bagus mol bonggol pisang ya pakainya. Setelah 12 hari setelah tanam, kita lakukan pemupukan pertama ya. Kalau saya pemupukan pertama itu pakai urea saja. Pemupukan pertama pakai urea saja, yang 1 bau. Ukurannya itu saya 90 kilo maupun 80 kilo. Jadi sisakan ya, entah 20 kilo, entah 10 kilo, itu ureanya sisakan. Karena saya menggunakan pupuknya yang 1 bau itu 2 kintal. Jadi pemupukan kedua harus tetap ada ureanya ya. Jangan sampai kita melakukan pemupukan kedua ponskanya aja. Karena saya pernah mencoba pemupukan kedua cuman tunggal ya, ponskanya aja gitu. Dan yang 1 lahannya lagi masih sedikit juga, masih dikasih urea. Jadi hasilnya masih banyak, walaupun sedikit tetap harus dikasih urea ya. Usia 20 hari itu lakukan penyepraian mol bonggol pisang lagi ya. Tentunya hamanya juga harus diantisipasi. Waktu pemupukan pertama, cek dulu tanaman padinya sehat apa enggak. Kalau sehat, lakukan pemupukan. Kalau enggak, baiknya jangan dulu ya. Kembali lagi ya, antara 5 hari dan 7 hari setelah tanam, itu lakukan penyepraian herbisida tabas. Ukuran airnya macak-macak ya. Bagusnya macak-macak. Jangan sampai kering. Kalau kering khasiatnya itu kurang bagus. Jadi usahakan airnya macak-macak. Tabas dengan dosis per tangki 1 tutup ketika belum tumbuh rumputnya ya. Lanjut lagi. Usia 20 hari lakukan penyepraian, kasih nutrisi lagi dengan mol bonggol pisang ditambah asam amino ya. Asam amino bisa juga dibikin sendiri ya. Kalau enggak bikin sendiri, pakai dengan Ambition ya. Ketika usia 30 hari, kasih kalsium, mol bonggol pisang, dan Ambition lagi ya. Itu untuk usia 30 hari, dan penyepraian ini di sekitaran 10 hari 10 hari ya. Kalau 1 minggu 1 minggu nggak apa-apa, itu lebih bagus ya, penyepraian 1 minggu 1 minggu.
Usia padi ketika 37 hari maupun 40 hari sebelum bunting, kita gunakan pulgar herbisida untuk menjegarkan rumpun padi ya, agar kuat. Ini antisipasi ya, antisipasi untuk roboh. Jadi sebelum bunting ya, gunakan pulgar itu. Pulgar itu herbisida semacam Indamin ya, aman untuk padinya. Beda dengan Indamin. Indamin kalau kebanyakan itu merah, kalau pulgar itu enggak akan merah ya. 40 mili dosisnya per tangki itu. Jangan lakukan penyepraian pulgar ketika padi udah bunting ya, dikarenakan nanti ujungnya ada putih-putihnya. Walaupun 5 biji yang putihnya, tapi itu hampir rata banyakan gitu, jadi sayang ya. Jadi jangan lakukan penyepraian herbisida pulgar ketika tanaman padi menjelang bunting. Usia 45 hari kasih fungisida. Fungisida kimia maupun organik, tapi harus dikasih fungisida ya. Fungisida apapun harus dikasih ketika usia padi 45 hari. Tambah lagi dengan silika. Bisa dicampur, bisa enggak. Tapi bagusnya itu silika penyepraiannya jangan dicampur ya. Bagusnya itu tunggal. Kalsium juga sebetulnya bagusnya tunggal ya. Tapi kalau terlalu sibuk nggak sempet ya, campur juga nggak apa-apa. Karena saya juga kalau terlalu sibuk itu sering dicampur, kecuali ketika kita ada waktu luang ya, kita nyeprainya tunggal. Cuman hasilnya itu akan berbeda ya, jadi bagusan penyepraian tunggal. Ketika padi keluar malai 1-2, itu lakukan penyepraian dengan fungisida, dan jangan lupa juga untuk insektisidanya. Bisa kita menggunakan insektisida kimia maupun pesnab, pestisida nabati yang bikin sendiri. Untuk mengantisipasi hama-hamanya ya, jangan lupa ini juga antisipasi hamanya, tetap terus hamanya apa, karena saya nggak bisa istilahnya usia sekian harus dikasih insektisida ini, usia sekian insektisidanya ini, karena hamanya kan berbeda-beda. Jadi belum tentu usia segitu hamanya itu terus, kan nggak jelas, nggak tentu gitu ya. Jadi untuk insektisidanya ya, ketika hamanya apa kita gunakan insektisidanya yang tepat ya. Untuk pesnab juga sama seperti itu, yang tepat ya, tepat sasaran. Jadi jangan sampai hamanya apa kita kasih insektisidanya apa, nggak nyambung itu. Jadi hama tetap ya nggak bakalan mempan gitu. Untuk padi keluar malai 1-2 itu yang mau pakai MKP silahkan gunakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau saya enggak menggunakan MKP ya. Untuk lahan itu ini juga musim ini saya enggak menggunakan MKP. Saya mencoba nih. Jadi terkadang kan saya harus beda dengan yang lain cara-caranya itu ya.
Nanti lihat hasilnya bagaimana dengan tetangga sebelah gitu ya. Perkembangan hasil panennya bagus mana. Jadi kita mau bandingkan itu jangan dengan lahan yang berbeda, dengan hamparan yang berbeda, karena beda hamparan, beda tanahnya, beda kesuburan tanahnya ya gitu. Saat padi keluar malai 1-2, lakukan penyepraian agar kita stop dulu. Setelah itu stop dulu ya, melakukan penyepraian. Karena waktu itu waktunya penyerbukan, takut terganggu. Jadi kita tunggu sampai padi merunduk. Tapi kalau ada hamanya, lakukan penyepraian. Cuman kalau saya jam pagi ya, pagi jam 9 itu udah ya gitu. Dihentikan ketika ada hama. Cuman kalau petani dahulu itu pas penyerbukan juga siang hari sampai jam 12 itu masih melakukan penyepraian. Tapi tetap ya hasil padinya tetap bagus. Jadi masalah itu kembali lagi mau dispray apa enggak ya. Kalau saya dispray juga masih ada ya gimana gitu ya. Jadi saya menghindari aja. Karena petani itu ya jangankan melakukan kesalahan besar, kesalahan banyak mengolah tanaman padi. Melakukan kesalahan kecil satu pun itu berdampaknya bisa berakibat buruk ya untuk tanaman padi kita. Ketika padi mulai menguning itu lakukan penyepraian lagi, terutama kalau udah nggak ada hamanya, udah jangan pakai insektisida lagi ya, pakai nutrisi aja kalau udah nggak ada hamanya. Nutrisi untuk pengisian bulir padi agar sampai pangkal ya. Bagusnya kasih fungisida lagi, itu lebih bagus. Rupanya penjelasan dari saya cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan hasil panennya melimpah dan berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.